memberikan pencerahan bagi kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan berikut senang kita karena dia menuliskan namanya. Shalom, saya H. Nainggolan. Saya tanya, 1 Tawarik 2 ayat 15, Daud anak ke-7. Tapi secara logis, Daud anak ke-8 menurut 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11. Mengapa demikian? Apakah berdasarkan budaya Yahudi? Terima kasih, silakan pendeta. Oke, terima kasih. Kita baca dulu lah sebelum Ya, saya 1 juga Tawarik. mungkin menanyakan, sebab Jeffrey waktu bilang silahkan tuh cepat sekali. Cepat sekali Jeffrey bilang silahkan. Begitulah pemirsa, kalau bertanya langsung tiba-tiba kita bisa Oke, minta komentar. kita belajar sama-sama. 1 Tawarik 2 Ayat yang ke berapa tadi? 15 anak ya? yang ayat yang ke-15. Saya bacakan 1 Samuel ya, 1 Samuel 16. ayat yang ke-15. Ozem anak yang ke-6 dan Daud anak yang ke-7. Dan ini Daud anak Isai, sebab mulai dari ayat yang ke-13 mengatakan Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, Abinadab, anak kedua, Simea, dan selanjutnya sampai Daud anak yang ke-7. Iya. Tapi pertanyaan tadi mengatakan menurut 1 Samuel 16. Oke, kita buka 1 Samuel. 1 Samuel 16. Ayat yang ke Silakan, Stefan. 1 Samuel 16 ayat 10 dan 11 Pak Pendeta. Oke. Aku bacakan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Semua 7 Sudah lewat. Tapi Terus ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang Berarti kemari. 7 anak tambah yang bungsu, 8. maka harusnya 8. Dan memang dikonfirmasi juga dalam pasal yang ke-17, ayat yang ke-12, 1 Samuel, pasal 17 ayat yang ke-12, tolong dibaca. Daud silakan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Terima kasih. Jadi jelas 8. Kalau tadi 7 sudah lewat, ditanya apa masih ada? Masih ada 1. Satu lagi. Jadi 7 tambah 1 jadi 8. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa dalam 1 Tawarik 2 ayat yang ke-17 Daud dikatakan sebagai anak yang ke-7? Ya, anak yang ke-7. Apa isi dari kitab Tawarik? Ini saya mau tanyakan, kenapa disebut, bukan apa isinya, tapi kenapa disebut kitab Tawarik? Apa artinya Tawarik? Tawarik, bahasa Inggrisnya Chronicles. Ini adalah kitab silsilah. Silsilah artinya yang satu memperanakan yang berikutnya, generasi keturunan berikutnya, dan selanjutnya. Dan itu dimulai dari nama siapa? 1 Tawarik 1 ayat 1. Adam, Set, Enos. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Sering orang disuruh menghafal ayat hafalan. Paling mereka gampang hafal ini. ini. Paling gampang. Adam, Set, Enos. Saya katakan. Jadi dimulai dari Adam. Ya. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh, Sem, Ham, Yafet, dan selanjutnya. Keturunan Yafet adalah Gomer dan lain. Lalu keturunan Gomer ialah yang disebutkan di sini adalah semua yang punya keturunan. Adam ada keturunan, Set ada keturunan. Kenapa tidak dikatakan di sini Adam, lalu kemudian Habel? Yang disebutkan di sini adalah jalur yang akan menuju kepada keturunan yang selanjutnya, bahkan sampai kepada Tuhan Yesus, sampai kepada Abraham, lalu kemudian Abraham punya anak Ishak, Yakub punya 12 orang anak, dan selanjutnya. Itu satu pasal, 1 Tawarik pasal 1, lalu pasal 2 mengenai anak-anak Yehuda, dan selanjutnya. Tapi tidak semua nama anak Adam disebutkan. Padahal orangnya ada. Padahal Habel orang baik juga. Oke, katakanlah Kain tidak usah disebutkan Orang namanya. jahat. Karena dia membunuh Habel adiknya. Tapi mengapa Habel tidak disebutkan namanya? Karena Habel mati tanpa mempunyai seorang keturunan. Makanya tidak disebutkan namanya. Sehingga orang bisa beranggapan bahwa, anak Adam kok cuma 1 di sini. Nah, begitu masuk di ayat yang ke
pasal yang kedua, ayat yang ke 15, ayat dari 13 sampai 15, Isai memperanakan Eliab anak sulungnya dan Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Natanel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Ozem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Jadi dari keterangan-keterangan tadi, petunjuk-petunjuk tadi, berapa anak Isai? Jawabnya adalah 8. Yang laki-laki. Mengapa hanya disebutkan 7 di sini? Karena ada satu yang meninggal tanpa mempunyai keturunan. Sebenarnya ada 2 lagi anak perempuan ya Pak Pendeta, tapi karena mungkin perempuan nggak terdaftar di sini. Anaknya siapa? Anaknya Isai. Oh, bagian bawah. Oh, Iya. iya. Oh iya, disebutkan Saudara juga. perempuan mereka. Iya, disebutkan juga Iya. teman-teman. Iya, ada di sana. Betul. Ya. Disebutkan di sana. Iya. Ya. Karena mereka punya anak-anak juga. Contohnya, Keturunan. saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya adalah Abisai. Abigail melahirkan Amasa, disebutkan di sana. Iya, betul. Ya, disebutkan di sana. Jadi mengapa itu sampai hanya yang ketujuh dari 8 orang anak laki-laki? Karena ada satu yang meninggal tanpa mempunyai Keturunan. keturunan. Ya, jadi tidak ada yang bertentangan.